Apa cuman gua yang tahu? Pembuat Wingko pertama dan tertua sejak 1898 sampai umur 127 tahun tetap bertahan. Kerja semangat, sabar, terima. Di mana tempatnya Maria? Oke, sini gua ceritain. Kembali menyusuri Pulau Jawa. Iseng naik kereta Gumarang. Jarak tempuh 8 jam sambil melihat lukisan pemandangan di balik jendela. Tak terasa sampai. Di mana ini Maria? Dialah Babat, salah satu kecamatan di Kabupaten Lamongan. Baru keluar dari stasiun Babat, banyak surprise yang gue temuin. Ini rumah panggung, bahan-bahannya dari kayu jati semuanya. Walau cuman kayu begini, tapi umurnya udah 100 tahun lebih. Melangkah lagi, gue menemukan juga banyak peninggalan zaman Hindia Belanda. Tapi gue merasa sepertinya kurang terawat. Dan ya, Babat adalah kota tua yang terlupakan. Dulunya tuh ini pusat pemerintahan Belanda di Lamongan. Kepilih sama orang Belanda karena ini tempat strategis banget yang bisa menghubungkan beberapa kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Jombang. Dilalui transportasi dari segala penjuru. Tapi tunggu dulu. Saat gua berjalan, gua menemukan suatu puisi. Kenapa judulnya Puisi Wingko? Setahu gua Wingko itu asli dari Semarang. Makin penasaran, gua masuk ke lorong bangunan ini dan gua menemukan 2 tungku besar. Ini beneran gua nggak tahu apa-apa. Ternyata ini adalah tempat pembuatan Wingko Babat. Oh alah, kata Babat dari Wingko ternyata dari daerah ini. Kemana aja Maria? Dan bikin gua terkaget-kaget. Ini adalah pencipta Wingko Babat pertama. Kalau nggak ada Wingko ini, tidak ada Wingko lainnya. Tidak bisa dipungkiri, kuliner peranakan Tionghoa sangat banyak pengaruhi kuliner di Jawa dan Nusantara. Generasi pertama datang ke Hindia Belanda dan menciptakan Wingko ini di tahun 1898. Berbahan tepung beras ketan. Karena mengalami perkawinan budaya, kue ini ditambah campuran parutan kelapa. Dulunya Wingko ini sudah populer sebagai cemilan khas Babat. Bahkan para menir memuji Wingko ini benar-benar enak. Tapi Maria, bukannya Wingko Babat itu asli dari Semarang? Lo tahu nggak? Yang di Semarang itu adalah generasi kedua. Sepasang kakak beradik yang lelaki meneruskan di kota Babat ini. Dan saudara perempuannya yang merantau ke Semarang di tahun 1946. Dan menciptakan Wingko Babat. Penduduk Babat 5%-nya dari kota Semarang. Alhasil orang taunya Wingko Babat itu ya dari Semarang. Dan lo lihat di sini, tempat pembuatannya masih tradisional. Dengan karyawan 20. Di antara mereka sudah ahli dan harmonis dalam mengerjakan proses pembuatan Wingko ini. Dan lo tahu nggak? Ukuran Wingko di sini ada yang sebesar kepala manusia. Mungkin mewakili bagi lo yang kurang puas makan yang kecil-kecil. Setelah setengah matang dari tungku pertama, kemudian dipindahkan kembali ke tungku kedua dan kemudian baru masak. Dan sedangkan gua makan cuma beberapa detik. Karyawannya ramah-ramah, mau tua dan muda, mereka tetap semangat. Apalagi ini Ibu Suyati yang udah berumur 60 tahun. Sejak umur 20 tahun sudah kerja di sini. Tapi semangat kerjanya tinggi. Gimana nggak tinggi? Ini ngaduk-ngaduk bisa 4 jam. Nggak boleh berhenti. Ya, di sini tidak hanya memproduksi Wingko, tapi juga jenang dan madu mongso. Dan pembuatannya tidak dengan proses yang instan. Dan lo tahu nggak, pada saat proses penimbangan antara kelapa dan gula dan lainnya, yang mengukur takarannya benar-benar harus ownernya sendiri. Dan sudah tentu bertahan sampai 1 abad lebih. Salah satunya adalah pengaruh kepedulian kepada karyawan. Sampai-sampai dibolehin piara perkutut sebanyak ini. Dan sempatnya ikut lomba juara kontes asli. Sampai bisa generasi kelima, berarti benar-benar legenda yang tetap bernyawa. Dan ingat, walaupun Babat hanya sebuah kota kecil di Kabupaten Lamongan, tapi disinilah Wingko Babat tercipta.